Halo, perkenalkan nama saya Chantiki Eliezer dengan NIM 2009782 dari kelas 2A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dari tata letak. Pertama, tata letak berdasarkan produk. Tata letak berdasarkan produk ini memiliki pengaturan dan penempatan fasilitas produksi yang akan diperlukan dalam kegiatan produksi di suatu departemen secara khusus. Maka, produk dapat dikerjakan hingga selesai dalam departemen tersebut tanpa harus memindahkan departemen yang lainnya. Tata letak berdasarkan produk memiliki beberapa sifat, yaitu produk yang dihasilkan memiliki jenis yang sedikit tetapi menghasilkan volume yang banyak. Selanjutnya, mesin khusus yang digunakan dalam tata letak ini dan juga tenaga kerja harus profesional dengan tenaga khusus yang sesuai dengan kebutuhan mesin. Kualitas produk banyak ditentukan oleh kualitas mesin daripada keahlian karyawan dan kapasitas mesin yang seimbang. Di sini ada contoh tata letak berdasarkan produk, dapat dilihat dari contoh gambar ini. Selanjutnya ada tata letak berdasarkan proses. Perencanaan tata letak dengan jenis tata letak berdasarkan proses memiliki langkah-langkah dalam prosesnya, yaitu diawali dalam membuat matriks, menentukan kebutuhan dalam setiap ruangan, membuat skema diagram awal, menghitung biaya yang dibutuhkan, kemudian membuat tata letak alternatif, dan menyiapkan rencana dengan sedetail mungkin. Jenis tata letak berdasarkan proses banyak digunakan oleh berbagai macam instansi dan industri seperti bengkel, rumah sakit, perkantoran, dan universitas. Tata letak jenis ini memiliki jumlah produksi yang relatif kecil dan tata letak ini lebih fleksibel dibanding tata letak produk. Perusahaan yang berjalan berdasarkan job order akan lebih tepat menggunakan tata letak tipe proses untuk mengatur segala fasilitas produksinya. Tata letak berdasarkan proses memiliki pedoman, yaitu meminimalkan biaya bahan baku. Penanganan bahan baku tergantung pada jumlah lot atau bahan baku atau biaya penanganan pada jarak. Selanjutnya di sini ada contoh tata letak berdasarkan proses, dapat dilihat dari gambar. Ketiga, ada tata letak posisi tetap. Tata letak posisi tepat, tata letak jenis ini memiliki posisi yang tidak dapat dipindahkan atau dengan posisi yang tetap, seperti faktor produksi mesin, tenaga kerja, dan peralatan lain hanya diperlukan untuk bergerak menuju tempat pembuatan produk. Tata letak posisi tetap sering digunakan pada industri kapal penangkap ikan. Lalu, di tata letak posisi tetap jarang digunakan pada perusahaan karena sangat terbatasnya tempat pada semua lokasi. Produk yang berbeda pada proses konstruksi, maka bahan akan berbeda juga dan volume bahan yang dibutuhkan sangat dinamis untuk mengatasi hal ini dalam menyelesaikan proyek sebisa mungkin di luar lokasi. Di sini ada contoh tata letak posisi tepat, dapat dilihat dari gambar. Selanjutnya yang keempat ada tata letak grup teknologi. Tata letak grup teknologi atau tata letak kelompok yaitu menempatkan mesin-mesin dan peralatan dengan terpisah serta dikumpulkan secara sekelompok mesin-mesin yang membuat komponen yang memiliki proses yang sama. Tujuan dari tata letak grup teknologi ini yaitu mengelompokkan produk yang memiliki kesamaan dalam proses produksi. Tujuan dari tata letak grup teknologi ini yaitu untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi. Dalam proses manufaktur, tata letak kelompok ini dalam berbagai area atau departemen dipisahkan untuk mengerjakan komponen tertentu dan melakukan segala sesuatu yang akan dibutuhkan agar cepat terselesaikan. Di sini ada contoh dari tata letak grup teknologi. Kelima, ada tata letak kantor. Perencanaan ruang kantor menjadi penentuan dari segala susunan komponen fisik pekerjaan yang dipandang sangat perlu dalam melaksanakan pekerjaan kantor dan untuk mengkoordinasikan komponen menjadi satu kesatuan yang efisien. Tata letak kantor biasanya disesuaikan dengan bidang usahanya. Untuk industri perbankan, pasti berbeda tata letak kantornya dengan industri kuliner. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis tata ruang kantor sebagai berikut. Yang pertama, tata ruang kantor berkamar atau tertutup. Tata ruang kantor jenis ini yaitu tata ruang yang disusun terpisah atau dibagi dalam bentuk-bentuk kamar yang memiliki ruangan tertutup. Yang kedua yaitu tata ruang kantor terbuka, merupakan ruangan yang cukup luas untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa pekerja yang lain tanpa adanya penyekat. Sedangkan yang ketiga yang terakhir yaitu tata ruang berhias atau berpanorama. Tata ruang ini merupakan tata ruang modern dari desain ruangan dengan teknik terbaru untuk menghasilkan ruangan yang nyaman serta menarik bagi para pekerja di sana. Yang keenam ada tata letak selular. Tata letak selular merupakan kombinasi dari fleksibilitas tata letak berdasarkan proses dengan efisiensi tata letak berdasarkan produk, atau menjawab dari keterbatasan tata letak berdasar proses dan mengeksploitasi kelebihan dari tata letak berdasarkan produk. Tata letak selular memiliki kelebihan dan kelemahan, antara lain kelebihannya dapat mengurangi terjadinya perpindahan material
dan waktu transit. Yang kedua, dapat sangat mengurangi waktu setup. Dan yang ketiga, tata letak seluler menggunakan sumber daya manusia dengan sangat baik, sedangkan kelemahannya dalam modal investasi sangat tinggi atau meningkat. Yang kedua, untuk jadwal dan pelatihan kerja diperluas. Dan yang terakhir, dalam keseimbangan sel sangat buruk. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.